lazilna natakallam ma yata'allaqu bis-shalah. Masih kita membahas atau melanjutkan daripada perkara-perkara yang berhubungan dengan sembahyang. Lalu kita membahas tentang beberapa hadis daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang daripada siksaan ataupun hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang meninggalkan sembahyang. Wa yaqulu musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, tarikus shalah ma lahu nasibun fi hawdik wa la syafa'atik wa la huwa min ummatik. Orang yang meninggalkan sembahyang, kata beliau, ma lahu nasibun fi hawdik, dia tidak mendapatkan, orang yang meninggalkan sembahyang, dia tidak meninggalkan daripada bagian daripada telaganya daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana umat Rasulullah itu akan diberi minum daripada telaganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang meninggalkan sembahyang, malahu nasibun min haudi, orang itu tidak mendapatkan bagian daripada telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala fi syafa'atika, dan tidak pula, kata beliau, orang yang meninggalkan sembahyang itu mendapatkan daripada syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat ini bermacam-macam yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma selama status seseorang itu adalah muslim, selama statusnya muslim, maksudnya kalau sembahyang muslim, tapi muslim aja masih, itu pendapat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satupun dari orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala itu kekal di dalam neraka. Ada. Artinya apa? Kalau umat Rasulullah ya, sebanyak apapun dosanya, suatu saat dia akan dikeluarkan daripada api neraka. Tapi jangan sampai kita ke neraka, ya Allah, mudah-mudahan jangan transit istilahnya itu, artinya kita langsung masuk surga. Masuk surga itu tanpa hisab. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama dia mentauhidkan Allah, tidak ada yang kekal di neraka. Artinya apa? Umat Rasulullah ini ada yang dibenarkan neraka banyak kan? Karena apa? Karena banyak dosa. Jadi harus ada pertanggungjawaban di akhirat dahulu. Karena apa? Disamakannya kalau memang berbuat dosa lawan beribadah kayak mana? Ini artinya apa? Kayak mana? Kalau ada hukuman sama sekali, koruptor biasa aja dianuakan, itu hanya mana? Ya hidup. Jadi ada hukuman. Bahkan dikatakan surga itu terlahir daripada cinta atau rahmatnya Allah kepada umat Rasulullah. Cinta apa? Surga itu. Neraka itu neraka itu diciptakan Allah, tercipta atau terlahir daripada hakikat kasih sayang Allah kepada umatnya Rasulullah. Kayak anunya, cara memahaminya ya, Al-Habib Al-Haddad itu mengatakan di sini apa? Jadi apa marahnya? Sebagaimana ya kalau kalah, sebagaimana orang garing. Orang garing itu kan kayak apa itu nyamannya makanannya, kalau Pak dia tuh ketujuh benar Pak, bisa lawan apa? Makanan daging kah, apakah ketujuh banget? Cuma piannya lagi garing Pak. Pian lagi garing. Kayak apa aja nyamannya makanan, dia makan Pak, itu kan nyaman garingnya. Bukan karena makanannya kan nyaman, kada piannya garing, liur pian pahit. Makanan itu nyaman banget, biar kalau cuma bisa lawan bakso nyaman Pak. Cuma pas garing itu suruh ingat ada liur pian. Bukan karena baksonya bau rasa, ada baksonya tetap nyaman, cuma piannya garing. Nah itu, jadi begitu juga neraka itu Pak. Kenapa ada neraka tadi? Karena orang yang banyak dosa ini, seandainya dimasukkan ke surga, jualnya kan menikmati lawan surga. Orang yang banyak dosa nih, dimasukkan ke surga aja, kadang menikmati juga, artinya ada penyakit di badannya, ada penyakit di awaknya, masih banyak dosa nih. Jadi apa? Kasih sayang Allah kepada orang pendosa yang dibawa ke rumah sakit dahulu. Ini garing, ada apa-apa lu langsung disuruhnya kan diudinya. Karena kalau menikmati kan nikmatan surga ini garing, kebanyakan dosa ini.
Jadi apa, dibawa ke rumah sakit, jadi benang di neraka. Apa rumah sakitnya apa? Ya neraka tadi. Nah, berapa tahun masa tahanannya di masa apa? Masa penyembuhan daripada penyakit yang kebanyakan dosa ini dosa itu di neraka. Berapa tahun? Ribuan tahun, naudzubillah. Nah, setelah sembuh daripada penyakitnya, artinya lama sudah habis masa tahanan di masanya itu kan di nerakanya, maka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Nah, ini hanya apa? Hanya menikmati bakso tadi, sampai sudah garing. Nah, ini berlaku bagi orang selama dia statusnya muslim beriman, hanya mati beriman aja nih. Sebanyak apapun dosanya, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satupun umat Rasulullah yang kekal di neraka tempatnya. Cuma yang masuk neraka ada yang dan bahkan banyak kejadian yang masuk neraka. Tapi mudah-mudahan tadi kita berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga sidin tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan. Amin ya rabbal alamin. Wala huwa min ummatika tariqus shalah la yu'adu fi maradhihi. Orang yang meninggalkan sembahyang la yu'adu fi maradhihi, kada usah dihilangi pas garing Pak. Keras benar apa di sini nah. Kayak itu kalimatnya Pak. Tariqus shalah, orang yang meninggalkan salat la yu'adu fi maradhihi, kada usah dihilangi di sini. Kada usah dihilangi. Ini bentuk apa? Protes mungkin karena ini apa kan Tuhan aja dihianati apa? Tuhan aja dihianatinya, ditinggalkannya. Ini ada orang memang nabinya aku ada usaha yang sembahyang, aku ada suami menyakiti orang, ada suami apa mendustai orang kan. Artinya aku tidak pernah menyakiti sesama makhluk ya. Itu salah sih bro. Kenapa? Ini kada menyakiti makhluk jujur, tapi menyakiti penciptanya, membangkang lawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, keras apa nih la yu'abu fi maradhihi, kada dihilangi dia. Tadi kan mungkin mahmul nih Pak, dimahmulkannya di apa? Dinisbahkan kepada yang semalam ke Pak apa? Nah, inya mengiktikatkan baik sumbernya untuk ada wajib lagi. Syariat itu nang ada diangkat sudah, nah itu tuh nah. Itu kada usah dihilangi, menggaring dulu. Masih jumlahan kitabnya. La yu'adu fi maradhi, orang masukkan itu. Tapi nah kalau orang kita ini garing juga tapi gara-gara kuliah aja, tadinya masih meyakini sebenarnya itu ini wajib aja, itu hilangi ini jangan dihilangi itu lagi. Nanti bentuk apa? Karena sesama muslim punya hak yang apa? Hakul muslim pada muslim khamsun ya, salah satunya apa? Salah satunya itu hak seorang muslim terhadap saudaranya ialah menghilangnya ketika garing. Nah cuma nak saya ini tadi nantinya mengiktikatkan wujudnya sembahyang, puasa, zakat, sarba lain kan nang rukun Islam nang 5 tuh nah diangkat sendirinya kada lagi. Nah itu kada usah dihilangi itu. Wala yatba'u fi janazatihi, dan tidak diikuti pada jenazahnya, kada usah diantar. Karena semangat orang nang mengiktikatkan dia balik sembahyang ada wajib. Nang di samping kita semalam apa korongkong warat ya. Orang lebih syaratnya kalau mau orang kami ini sampai lawan intinya menjadi bahannya sudah yaitu kalau kita lo pada bapak pada mau jadi anak ya apa kada mau dapat santan, kada dapat kurung. Nah wala yu'adu wala yatba'u fi janazati. Jadi orang yang mengiktikatkan meyakini sembahyang kepada wajib lagi ini bertamat nih itu kada usah diiringi jenazahnya. Wala yusallamu alaihi, dan kada usah diucapkan salam atasnya. Nanti pertemuan maka kada usah diucapkan salam menjadi sini. Wala yu'akalu wala yusyarabu, dan kada usah diundang di sarwan. Yu'akalunya ini saling mengundang kayak maksudnya. Ini bila dia ada sarwan pengantinan ya udah usah diundang itu orang pakai itu. Karena apa? Bukan salah kita, ada kakinya apa? Kalau apa? Tuhan mewajibkannya, kalau sembahyang wajib ini ada. Ini harap benar Pak. Harap pada orangnya ada. Harap pada aku di iblis itu semua. Ada sampai kayak itu Pak. Ini kesalahannya itu apanya kada hukum sujud lawan Nabi Adam dia. Ketika disuruh itu. Usjudu li Adam Pak. Fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Cuma orang yang meninggalkan sembahyang dengan mengiktikatkan, meyakini wujudnya sembahyang pada wajib tadi itu haram, itu menentang daripada
hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala yusahabu, dan tidak mudah dikawani pada usaha dikawani. Wala yujalasu, dan kada usah apa? Diduduki, maksud duduki ya tenang, bila duduk kada usah duduk partinya, maksud pada wala dina lahu di sini, dan tidak ada agama baginya. Wala dina lahu, tidak ada baginya orang yang mengiktikadkan syariat kepada tadi. Wala amanata lahu, dan orang yang tidak ada amanah baginya. Wala haddan lahu bi rahmatillah, dan tidak ada bagian baginya, artinya tidak dapat bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'al munafiqin, dan dia beserta orang-orang munafik, bidarkil asfal, pada apa? Derajat atau paling bawah daripada neraka. Tariqus shalah yudha'afu lahu al-'adzabu dha'fain, orang yang meninggalkan sembahyang katanya yudha'afu, dilipat gandakan lahu baginya al-'adzabu, akan azab dha'fain, 2 kali lipat. Wa ya'ti yaumal qiyamah, dan dia datang pada hari kiamat, wa qad ghullat yadahu ila 'unuqih, sungguh belenggu tangannya ila 'unuqih, kepada lehernya. Wal malaikatu yadribuna, dan malaikat ini, para malaikat itu yadribunahu, memukuli orang yang meninggalkan sembahyang tadi. Wa tuftahu lahu jahannam, dan dibukakan baginya neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yadkhulu fi babiha kas-sahmi, maka masuklah orang yang meninggalkan sembahyang tadi kepada neraka seperti mana masuknya anak panah itu daripada seseorang. Fayahwi ala ra'sihi inda qarun harun, maka digugurkan, dijatuhkan, dikumpulkan. Nah, di sisi Qarun dan Haman, artinya dikumpulkan orang yang meninggalkan sembahyang lawan Qarun, astagfirullahaladzim, lawan Qarun dan Haman daripada akar atau fondasi paling bawah daripada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tariqus shalah, kemudian orang yang meninggalkan sembahyang, kata beliau, idza rufi'atil luqmah, apabila dia mengangkat daripada satu sesuap makanan, diangkatnya makanan ila fi, kepada muntuknya orang yang meninggalkan sembahyang pun makan makanan yang diangkat ke mulutnya itu baik apa? Qalat lahu, berkata, makanan yang diangkatnya ke mulut tadi berkata, la'anakallahu ya aduwallah, artinya apa? Ujar makanannya nih, semoga Allah menjauhkan engkau daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkanmu daripada rahmat Allah. Ujar apa? Ujar makanan hendak dimakannya tadi, ya aduwallah, wahai musuh Allah, ta'kulu rizqallah wa la tu'addi faraidah, engkau memakan rezeki Allah. Ujar makanan yang sesuap tadi, engkau memakan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, wa la tu'addi faraidah, dan engkau melalaikan daripada kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu. Kata makanan tadi berucapnya baik, artinya saking kata duduknya makanannya kada berkahnya jadinya, karena makanannya pun mendoakan kada baik kepada orang yang memakannya, sedangkan yang memakannya itu kada sembahyang. Qati'us shalah, orang yang meninggalkan sembahyang, kata beliau, yatabarra'u minhu thawbu alladhi 'ala jasadihi wa yaqulu lahu laula an sakharani rabbi laka la faramtu minka. Orang yang meninggalkan sembahyang, kata dia, berlepas pakaian baju yang baju yang dipakainya, baju yang dipakai oleh orang yang meninggalkan sembahyang itu berlepas darinya. Maksudnya apa? Maksudnya seandainya aku ini kada ditundukkan oleh Allah Taala supaya aku ini berikit di awal mau nanti aku buka biar baju nih. Seandainya aku ini kau buka dia baju pakaian yang menempel di badan orang yang meninggalkan sembahyang ini aku lari juga, aku pun bersamamu, tapi Allah sudah menjadikan aku orang yang tunduk pakaian ini, aku buka di awal kita. Seandainya aku nih kau buka baju rupiah misal atau tapi aku buka daripada badan
daripada badan orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi jangan sampai kita melalaikan daripada ibadah, khususnya lebih utama adalah ibadah sembahyang ini. Semalam apa alasan subuh, kan biasanya subuh ini yang paling sulit, malah sholat subuh ini adalah yang paling sulit untuk dikerjakan. Karena subuh ini mata mengantuk ya, kalau mata mengantuk, apalagi hujan tengahnya Pak, hanya maaf guring Pak, hujan kayak ini. Makanya kalau kita tuh beribadah, jelas semalam lah, semakin besar rintangannya, semakin besar cobaannya, itu semakin gagal pahalanya. Kita langgar lawan artinya harinya normal baik, beda lawan harinya hujan. Semakin lambat hujan, kalau kita langgar sama masjid itu semakin gagal pahalanya. Beda dengan yang seperti biasa. Nanti kan sholat subuh yang paling ngantuk, biasanya alasan subuh kenapa pada subuh yang subuh mengantuk ya. Nah, ingatlah kita dipakai jangan guring lawas Pak. Kita di guringnya lawas jangan. Kita akan tidur. Berapa lama kita kan sudah meninggal hanya dibangkit. Jadi tidak ada alasan mengantuk kepada ini. Kemudian apa? Zuhur, sibuk bekerja mencari harta. Karena kesibukan mencari harta di waktu zuhur sehingga apa? Sehingga ketinggalan semuanya. Nah, kita perlu ingat apa? Sesungguhnya bekal di akhirat itu bukan harta. Bekal di akhirat itu bukan harta yang kita cari, tapi adalah amal kebaikan. Asal orang apa? Lagi di perjalanannya, jauh perjalanan balik ke rumah. Subuh melanda, ngantuk, kemudian zuhur gara-gara karamian begawi. Asal apa alasannya harus sembahyang? Gara-gara di jalan jauh banget. Nah, perlu kita hadirkan sesungguhnya perjalanan kita sangat jauh di akhirat. Perjalanan kita jauh, lebih jauh daripada di dunia kita boleh daripada gawian kita. Kemudian maghrib, kenapa maghrib? Alasannya kadang sembahyang karamian bisa nonton TV, main HP kan? Karamian nonton TV atau main HP, buka YouTube segala macam. Karamian apa? Karamian nonton deh. Nah, ketahuilah ulang di akhirat yang ditonton kita kalau di akhirat adalah amal ibadah kita tuh akan dipertontonkan. Apa akan diperlihatkan? Nah, melihat kita orang seluruh makhluk dari awal makhluk sampai akhir makhluk tuh. Nah, jadi amal ibadah kita tuh ibaratnya kayak layar tancap juga dalam layar TV. Seberapa makhluk melihat kelakuan kita yang pernah ada di dunia. Nah, maghrib gara-gara nonton, isya pulang apa gara-gara kata sembahyang, gara-gara kan jaga warung, nongkrong pulang ya, nongkrong minum-minum. Nah, kita ingat bahwa di akhirat itu tidak ada minuman di neraka kecuali darah dan nanah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apakah kita harus mati dulu ya Allah? Apakah kita harus mati dulu supaya kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi yang paling ditakutkan itu Pak, bahwasanya apa? Yang ditakutkan itu adalah orang yang tidak sembahyang Pak. Sembahyang ada, puasa ada, berzakat ada, ibadah itu ditinggalkan, tapi hidupnya nyaman. Nah, itu yang paling bahaya Pak. Itu jadi berak rumah ulun tuh, sembahyang ada, orangnya berzakat ada, puasa ada, cuma hidupnya nyaman banget. Nyaman pada seorang kau makan ya hari ini hari sidil, ibadah ada, nafkah ada. Nah, jangan lupa itu namanya apa? Lanjuran Pak. Istidraj, disengajakan Tuhan, dilanjurkan Tuhan, jangan tidak biar nyaman. Nah, itu namanya istidraj. Itu bukan nikmat, bahkan itu musibah Pak. Ketika kekayaan, duit, kesugihan itu menjadikan kita lalai daripada beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan nikmat, itu adalah musibah yang terbesar. Kalau orang musibah garing biasanya Pak, bila garing ini biasanya apa? Ini ketujuh di pasapan, ketujuh di sajadah, tasbih, ada perpisahan ada orang garing ini Pak. Itu nikmat sebetulnya. Itu nikmat. Kenapa ini ketika garing ingat terus lawan Tuhan, beribadah terus. Tapi ini ada seikungnya apa? Sugih banget, si banyak duit, berjarokan kayak mandai,
Cuma kada beringat apa sembahyang kada, berzakat kada, puasa kada, itu bukan nikmat, itu adalah bala, dan itu sangat ditakutkan karena ini. Dan orang yang paling mencintaimu itu kata para ulama, siapa orang yang paling mencintaimu? Orang yang paling mencintaimu itu Bapak Ibu ialah orang yang selalu menasihatimu tentang sembahyang. Kalau kita hendak tahu siapa yang sayang mencinta lawan kita di keluarga kita, orang yang menasihati kita, orang yang mengingatkan kita tentang sembahyang, yang kasih sembahyang itu ini peduli lawan kita, cinta peduli sayang lawan kita, dan orang yang mengingatkan, menasihati tentang sembahyang ini. Berkata Imam Hasan Al-Basri, ujar Sidin, kalau sudah sembahyang itu malah, kalau sembahyang itu sudah kita remehkan, kita anggap biasa, ibadah apa lagi kata beliau yang kita harapkan, ibadah apa lagi yang kita harapkan untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Kalau sembahyang ini kita anggap biasa, sudah sembahyang pada Bapak aja. Nah, ini apa? Apalagi yang kita harapkan untuk menyelamatkan kita di akhirat karena ini. Guru kita ini udah miskin di dunia, jangan lupa rumah kada kayak orang kan. Rumah orang beton, kita betonnya tapi betuntuk ini guru. Orang beton, kita betonnya tapi betuntuk rumah kita. Kita kada kayak orang, kada sugih, kada mobil, kada segala macam. Gawian lapah, mau upah, panas, hujan di begawi pisah kepala. Sekalinya kada sembahyang pulang residen, pikir mandai ini kada residen. Ternyata sakit 2 kali. Di dunia sakit, di akhirat sakit pulang. Artinya ayuha bahasanya di guru kita tuh kada kayak orang, kada sugih, kada apa-apa. Cuma jangan sampai kita sakit kita 2 kali. Gawian lapah, ambil lupa residen atau apa segala macam. Panas kehujan pas kada sembahyang pulang itu tuh ngaranya sudah jatuh tertimpa tangga ada insiden. Tadinya apa yang kita harapkan, kita ridho, kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan lawan kita. Cuma jangan sampai kita ada sembahyang, insya Allah kita di akhirat nyaman berataan dari sini. Jadi yang tadi gawian lapar sudah sembahyang ada pulang, hirang balikan tadi atau balikan ke belakang kepala, hirang balikan saking nang jungkang keluar mencari duit tapi gak ada sembahyang di sini. Ini sakit 2 kali, di dunia sakit, di akhirat sakit pulang. Jangan sampai kita ini. Ayo kita ada kayak orang rezeki, cuma kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidina Umar, hafidhu 'ala as-salah, idza faqadta as-salata faqadta kull syai'. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina, hafidhu 'ala as-salah, jagalah oleh kalian akan sembahyang. Idza faqadta as-salah faqadta kull syai'. Maka jika engkau kehilangan sembahyang, maka engkau kehilangan segalanya. Ketika engkau kehilangan sembahyang, kalau katanya kan bersembahyangan lagi nih, apapun yang engkau dapat itu tidak ada artinya. Sebesar apapun hubungannya kita begawi, kalau kita meninggal gara-gara itu ada sembahyang, kita kehilangan segala sesuatu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sembahyang. Hafidhu 'alas-shalah, jagalah oleh kalian akan sembahyang. Idza faqadta shalah faqadta kull syai'. Jika engkau kehilangan sembahyang, maka engkau telah kehilangan segalanya. Apapun itu hilang, ada harganya lagi apa yang engkau dapatkan ketika engkau meninggalkan sembahyang. Tapi ketika engkau mengerjakan sembahyang, engkau kehilangan sesuatu, engkau tidak kehilangan apapun. Kita kehilangan sesuatu, tapi asalkan jangan kehilangan sembahyang. Itu tidak ada apa artinya sesuatunya hilang tadi, selama kita tidak kehilangan daripada sembahyang. Perbaikilah sholatmu. Allah berjanji akan memperbaiki kehidupan kita. Itu janji Tuhan kan. Orang kuliah belum tentu habis kuliah itu begawi baik langsung. Orang kuliah belum tentu banyak kayak kuliah pengangguran. Ini orang minum obat belum tentu, tapi Allah ada berjanji minum obat itu apik. Banyak kayak orang minum obat bukan apik, bertambah garing. Nah ini orang makan belum, Allah ada berjanji orang makan kenyang. Memang kebanyakan kenyang, tapi ada beberapa orang yang bila makan bukan kenyang, tambah lapar. Orang minum, Allah pun kadang menjanjikan orang yang minum itu api haus. Tapi Allah berjanji bagi mereka yang memperbaiki
memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya. Jagalah sholat itu ketika kita masih bernafas, ya Allah. Jagalah sholat selama kita masih bernafas, maka dia akan menjaga kita ketika kita berhenti bernafas, Pak. Nah, kalau kita masih hidup, kita selalu menjaga sholat kita. Nah, ini pun akan membalas juga. Sholat itu akan menjaga kita ketika kita berhenti bernafas. Kuburan rumah aja yang kalau Pak, yang guru rumah aja punya ada belaku adatnya kalau Pak. Rumah ada belaku adat banget Pak, apalagi kubur. Kalau kita rumah ada belaku pasti ada dia nang cahaya sedikit. Rumah nang higa kita berlampu mungkin di dunia, tapi kalau kubur ada berlampu, lampunya adalah ibadah, dan salah satu ibadah yang melampaui itu yang paling besar adalah sembahyang tadi ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menunda daripada hajat kita, Allah menunda daripada impian kita? Itu karena kita selalu menunda sholat, ya Allah. Namanya doa karena kabul itu bukan salah Tuhan, kita yang menunda daripada ibadah, dan khususnya adalah ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala akan menunda hajat kita kalau kita menunda daripada sembahyang tadi. Dikiau pacar dia dulu ini sebelum menyahut, dikiau saya meluluh, dikiau Allah taala hayya 'alas shalah, ada menyahuti ya Allah Pak. Tidak awalnya main HP, yang lo main HP itu 2-3 jam main kena saat. Apa ini tarawih misalkan banyak aja, apa ini nggak tarawih ada aja juga. Nah, sampai jam 1 jam 2 malam tuh kadang ada saat kan ada lapah tuh ada atur tuh ada lawasnya 2, 3, 4, 5 jam mau mengikuti HP. Cuma sembahyang padahal 5 menit ya kalau Pak. Itu kita terburu-buru ya kalau Pak. Kada ingat rakaatnya lagi ya. Ini, nah kita terburu-buru untuk menyelesaikan daripada ibadah. Seakan-akan aja Habib itu apa? Kita kada hendak bertemuan Tuhan. Makanya kan ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu apa dulu di situ? Alhamdulillah habis sembahyang tuh alhamdulillah bersyukur kita ambil sembahyang kan. Bisa Pak. Buktinya artinya seakan-akan kita kayak keluar dari penjara, ya kalau Pak orang tuh keluar dari penjara bersyukur kalau alhamdulillah ini ampih ditahan. Nah kalau kita tujuannya alhamdulillah habis sembahyang itu alhamdulillah, kita tuh merasa kayak ditahan tuh nggak dibekak. Nah bahaya alhamdulillahnya Pak ini tuh. Maksud alhamdulillah itu alhamdulillah kita diberikan taufik untuk apa? Untuk mengerjakan sembahyang tadi. Ini kan kadang orang tuh merasa bersyukur ampih dari sembahyang, seakan-akan sembahyang itu kayak kurungan baginya, kayak penjara bagi bersyukurnya keluar dari sembahyang itu bersyukur. Nah itu salah caranya. Artinya bersyukur kita alhamdulillah bisa menunaikan karena ini. Jadi kalau artinya kan bersyukur kita di keluar, artinya kan sembahyang itu seakan-akan keluar daripada haudatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya namanya aslinya istighfar itu sih Bapak, astagfirullah kan. Nah orang tadi apa? Mengikuti HP tahan aja beberapa jam, cuma mau sembahyang walaupun 5 menit bahkan kurang, itu pun masih terburu-buru. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam hanya pada alam semesta ini kadang terburu-burunya kan sampai pada tujuannya masing-masing. Contohnya apa? Alam semesta ini kadang terburu-buru sampai pada tujuannya pada masing-masing. Kayak matahari itu Pak. Matahari terbit di barat lah, terbit di timur, tenggelam di barat. Adalah yang tergesa-gesa. Matahari yang diberi lajuan nak lakas maghrib nih puasa. Kadang-kadangnya tetap pada porosnya, pada jalannya, dan akhirnya pun sampai ke barat. Artinya kita jalanilah ibadah itu dengan normal, kita dosa tergesa-gesa, kita sampai itu pada hajat kita dikabulkan Allah, impian kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kayak matahari meskipun lambat tapi pasti sampai kepada tujuannya, yang tenggelam kepada tempatnya ini. Karena sesungguhnya hidup ini malah hidup ini antara adzan dan iqamah. Hidup kita ini antara adzan dan iqamah.
Jadi apa, hidup kita ini sangat sempit, sangat pendek antara adzan dan qamat itu. Makanya kehidupan kita apa pas lahir itu tadi adzannya yang apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar dari kanannya. Bagi orang tuanya diadzani. Kita belum pas di kuburan, di kamar kalah. Nah ini, jadi hidup kita ini antara adzan dan iqamah. Bahkan kata guru apa? Hidup ini cuma kita menunggu 2 waktu aja, Pak. Menunggu apa? 2 waktu. Kehidupan kita di dunia cuma menunggu 2 waktu. Yang pertama waktu sembahyang. Artinya apa? Jadikan dulu kehidupan apa karena begawi itu seringan aja, Pak. Kalau kira-kira Pak, pekerjaan kita berumah, kita berkabung, kita berdagang, kita begawi atau bekerja sebagai guru di pemerintahan, bisa jadi apa? Itu sebagai selingan aja, selingan untuk menunggu waktu sholat di sini. Jadi intinya sembahyang kita beribadah dalam Allah Taala. Jadi gawian itu kita jadikan selingan hajatnya. Ini waktu kosong dari subuh sampai zuhur ya kita begawi. Ya, tapi tujuannya tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup di dunia cuma menunggu 2 waktu. Pertama waktu sembahyang, kedua waktu kematian kita. Nah, itulah 2 waktu yang ada di dunia. Nah, ini. Kemudian lagi Pak di sini disebutkan dan sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Sembahyang adalah ibadah, sholat adalah ibadah yang paling utama. Nah, sedangkan puasa kita ini adalah penyempurna aja, Pak. Puasa ini penyempurna aja. Kalau orang ada puasa tapi kada sembahyang, ini dulu orang ini puasa tapi kada sembahyang, itu sama begawi tapi kada begaji. Kada ada gajinya, begawi warak, cuma kada diubah orang. Itu puasa kada. Puasa itu ketika sembahyang ibarat keran nih orang lah, keran wadahnya itu. Nah, puasa kita cuma kada sembahyang itu, kada sembahyang itu apa bolong pacah biar yang full. Nah, buka keran itu lah supaya mahir bagi wadah tadi, cuma wadahnya berlubang keluar terus gara-gara ada sembahyang ini. Dan bahkan dikatakan tanda orang itu selamat Pak lah, tanda orang itu beruntung ya. Salah satunya apa, orang ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan di hatinya, Allah lemparkan, Allah berikan di hati seorang hamba itu rasa gelisah. Rasa gelisah apa? Ketika dia belum mengerjakan sembahyang. Ini ada orang itu Pak, bila begawian apa kabian bisa, bila belum sembahyang hati itu kada nyaman, asa nama gelisah belum dia asa kurang belum pokoknya. Katanya dia ini punya kewajiban belum ditunaikan. Nah, rasa gelisah itu datang dari dia tuh orangnya orang beruntung Pak. Bila dia merasa dia bila begawian kan sembahyang belum misal masuk waktu nih, hati itu kada tenang, ada begawian itu kada merasa nyaman, kada merasa tenang apa sebelum dia menunaikan ibadah sembahyang tadi. Mafhumnya apa? Kebalikannya, tanda orang celaka belum orang itu biasa aja. Artinya masuk waktu kada daya itu sembahyang kada masa bodoh hanya kada peduli, ada baik kada sembahyang, ada puasa kada baik, kada berzakat kada baik ternyata. Nah, ini tanda orang celaka. Ketika dia diberikan rasa apa? Rasa gelisah, rasa kada tenang dalam meninggalkan suatu ibadah sebelum menunaikannya, itu tanda orang itu adalah tanda orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Artinya kada tenang, memang begawi kayak apa? Bila begawi itu sebelum menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah sholat ini sadar kita, ya Allah, sholat ini sadar kita bukan sadar Allah Taala. Kalau sadar Tuhan kan Tuhan ini dari kita sembahyang, artinya Tuhan juga tinggi derajat kehendak Pak. Allah itu kan bertambah lagi derajat sedikit, kalau bertambah itu otomatis kurang ya Allah. Artinya kita ini beribadah lah. Seandainya seluruh dunia ini maksiat aja berataan ya Allah Pak. Seandainya ada dan taatnya maksiat berataan, tidak mengurangi daripada kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau karena dosa dunia sealamanan di maksiat sidin ampih jadi Tuhan. Ada juga Pak, tapi Allah sebagai Tuhan statusnya.
Ini lain oleh kita kan kalau dipilih kalau jadi gubernur, kalau jadi bupati, Tuhan ada. Nanti seandainya maksiat dia seluruh dunia, Tuhan tetap Tuhan dan tidak mengurangi daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun beribadah sedunia sealam-alam beribadah kayak dengan maksiatnya. Kayak Nabi Muhammad beradaan ibadahnya bisa kan tetap tidak menambah daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat itu untuk kita. Kita ibadah untuk kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada orang sembahyang hari ini kita sehat malah ujarnya apa? Hari itu sehat, tapi apa? Ketika waktu sehatnya kada hendak sembahyang, ketika waktu hendak sembahyang, esok hendak sembahyang ternyata apa? Esoknya garing. Apakah tabrakkah nauzubillah? Ada orang sembahyang misalkan pas lagi sehatnya kada hendak sembahyang, pas hendak sembahyang ternyata garing geus aman. Sehingga ini sulit banget sembahyang. Nah, esoknya disembahyangkan orang habisan sudah ini. Masalah sembahyang garing, esoknya disembahyangkan orang. Nah, jadi jangan sampai kita menunda ibadah kita supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita. Hujan aja bakal juta, rencana ya Allah Pak. Hujan aja rencana bakal juta, apalagi kematian. Dan juga semalam ibadah itu harus harus dipaksakan. Ada yang nyamannya betul pada ibadah itu harus kita paksakan, karena orang yang memaksakan untuk sholat itu akhirnya terbiasa. Orang yang membiasakan atau memaksakan hawa nafsunya akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, dia akan tumbuh rasa cinta kepada suatu ibadah. Kalau sudah cinta dengan suatu ibadah, maka dia pun akan merasa berat untuk meninggalkan daripada sembahyang sunnah ini. Yang jadi masalah terkadang yang banyak orang itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar hanya sekedar mencari solusi aja. Gara-gara ada masalah apa, misal ini hanya datang lawan Tuhan untuk menangis biasanya. Jadi Tuhan itu bukan sebagai bukan kebutuhannya, bukan sebagai nama bahasanya untuk menyembah yang sebenar-benarnya. Oleh cuma ini datang kepada Tuhan, sembahyang pun gara-gara ada masalah aja. Sembahyang datang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada banyak masalah, hanya datang tentang ini. Tapi alhamdulillah itu pun datang yang Allah ini ada juga ada banyak masalah segala, tapi ada datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang terbaiknya kenapa Allah itu memberikan kita cobaan? Karena apa? Tuhan itu tahu amal kita nyaman terus, sugih terus atau segala macam. Orang itu nampaknya kada ingat bahwa Tuhan tenggelam dengan kesugihannya, kenyamanannya. Jadi Allah itu cemburu, jadi Allah garingakan. Jadi bila garingnya ingat terus lawan Tuhan. Kalau bisa tadi lawan tasbih di saja. Nah jadi Jadi kita tahan garingakan jadi nih. Karena ini dengan garing ini timbul sumpah yang harus beribadah terus lawan Allah Subhanahu wa taala. Qati'us shalah idza kharaja min baiti. Orang yang meninggalkan sembahyang, kata beliau, idza kharaja min baiti, apabila dia keluar daripada rumahnya, fa'ina qala al-baitu, maka rumahnya itu berucap la sahibakallahu fi safarik. Orang meninggalkan sembayangan, kalau meninggalkan sembahyang, ketika ini melakukan perjalanan musafir atau keluar rumah, maka rumah tadi berkata la sahibakallahu fi safarik. Ujar rumahnya, mudah-mudahan Allah kada memudahkan perjalananmu, mudah-mudahan ujar rumah kita seorang kada memudahkan perjalananmu tadi. Wala khalafaka fi asarik wala a'adaka ila ahli salimat, dan Allah kada memulihkan dia. Ujar rumahnya berdoa kepada orang yang ada sembahyang tadi, dan semoga Allah tidak mengembalikanmu kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Rumah yang kita tempati pun mendoakan yang ada baik saja, sadar orang yang ada sembahyang tadi. Seakan-akan apinya kada ridho ditempati oleh orang yang ada
nang kada sembahyang. Ini mendoakan apa? Supaya kita kada pulih dengan selamat gara-gara kita kada sembahyang tadi. Alhamdulillah, ini dari sini banyak ancaman yang Allah berikan kepada mereka yang meninggalkan sembahyang malam. Dan apalagi juga kan sembahyang ini dikerjakan dalam sholat berjamaah dilanggar kalau di masjid, malah itu sangat gagal pahalanya. Bahkan kan hukum sembahyang berjamaah apa? Fardu kifayah ya Allah. Makanya orang-orang itu berhutang budi lawan orang-orang yang sembahyang dilanggar di masjid, karena berkat orang yang sembahyang ada dilanggar kedua atau ketiga ini berjamaah itu sudah menggugurkan daripada dosa sakampungan ini. Nah, perlu teringat sudah sampaikan minggu lalu Pak kejadian kan ada di daerah Barabaya juga kan kaum di Jurus Malang azan jam 10 itu sudah lah. Ada berapa lagi? Ada kejadian kan? Jadi apa? Kaum ini azan jam 10 Pak. Jam 10 siang. Ini mengantuk ke kaum ini Pak atau jamnya bukan rusak? Yang habis subuh kan apa kalapahan atau bagaimana guring sini dari ceritakan. Bangun adzan sini jelas entah jamnya rusak atau mata sini masa mau jam 10 Pak adzan. Jadi kenapa? Kebetulan masjid tadi para pasar dan pasar pulang adzan jam 10. Habis adzan datangan banyak orang Pak, orang kampung, orang pasar. Kenapa? Mama main kasih kaum. Udah orang kampung, apa ini mabuk sama kaum ini? Kenapa adzan jam 10 siang? Jam 10 siang kenapa? Adzan kan kaum, dia orang kampung mabuk sama ini. Jadi apa? Artinya macam-macam mainan kata-kata yang ada baik dan di Jawa kampung ada bintang kalau kaum ini macam-macam main sudah deh. Karena apa? Adzan jam 10 padahal di sini pun kada sengaja juga, kada basilah berusaha ya kalau Pak. Ini gara-gara mengantuk entah atau jamnya rusak itu kronologinya nih. Datang orang kampung Pak, sumpah sarapah artinya nih. Di mereka ada kaum kan memang kita merasa salah di jalan kada basilah karena cuma biar kaumnya Pak sudah imah kan anak kebandir pulang ke bagian ini. Jadi kaum yang bebandir pulang. Ujar kaum, nak ada pintar siapa? Ulun kah bubuhan bian kah? Ulun ada zuhur nang datang berdua bertiga. Ulun asar ada datang berdua bertiga. Kucing saya ikut mengamani. Maghrib kayak itu juga. Jadi nang kada pintar siapa? Ujar kaum ini. Artinya aku yang bubuhan pintar, aja kaumnya datangi banyak maka ini nah. Kada muat langgar, kada muat masjid. Nah ulun ada jam 10. Nah sebujurnya seharusnya memang bujur tuh dia datangi ulun ketika ulun ada nang bujur. Ada jam 10 tuh nah, ada asar tuh banyak yang kayak ini. Ini ulun ada di datang berdua bertiga kucing saya ngomong tadi. Jadi apa orang kampung ini kita tunduknya Pak ya bujur kaum dua. Ini bujur kaum dua artinya kan seharusnya nang datangi itu nang ada nang banyak tadi nah itu pelajarannya Pak ya. Pernah kejadian atau Pak itu maka dosa disebut kampungnya ini ada jauh daripada tempat orang suruh asma di pondok kayak gitu. Cuma para kebetulan langgar masjid itu para pasar ini mungkin juga jamnya kan maka dikatakan mati ataupun mengantuk sini cuma azan jam 10. Cuma jangan dicobai Pak lah. Kalau mencobai azan jam 10 kayak gitu. Nah ini apalagi tadi apa kita mengerjakan sholat itu dalam keadaan berjamaah. Nah, kalau ulun tarila malah jika ada penyampaian ulun kata-kata ulun yang menyinggung ataupun yang kurang pantas, ulun tarila kita minta sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendirikan sembahyang, mendapatkan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita pada taat, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.